Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Di sini kami mempresentasikan tokoh diplomatik Haji Agus Salim. Saya Mel Julianda menjelaskan kelahiran dan keluarga dari Haji Agus Salim. Di sebuah nagari kecil bernama Kota Gadang di Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 lahirlah seorang anak yang dikenal sebagai Haji Agus Salim. Ayahnya bernama Sultan Muhammad Salim adalah jaksa di Pengadilan Tinggi Riau dan ibunya bernama Siti Zainab yang lahir di keluarga ulama. Haji Agus Salim lahir di keluarga yang sangat harmonis dan berpendidikan tinggi. Beberapa saudaranya juga banyak yang menganyam pendidikan tinggi. Sekolah formalnya itu dimulai dari sekolah ILS, yaitu sekolah khusus anak-anak Eropa dan masyarakat pribumi pilihan. Di sana ia bergaul dengan anak pejabat dan tokoh penting. Di sana dia juga bukan hanya menguasai pelajaran tetapi juga bahasa asing. Setelah lulus dari ILS, Haji Agus Salim melanjutkan sekolah di Hogere Burger School, yaitu sekolah yang pelajarnya itu dari berbagai daerah di Nusantara. Di sana dia juga banyak belajar berbagai hal dan bergaul dengan pelajar-pelajar di sana yang kelak menjadi pergerak nasional. Cita-citanya adalah melanjutkan studi kedokteran di Belanda, tetapi sempat terhalang biaya. Tetapi dengan kegigihan dia dalam belajar, ia berhasil melanjutkan studi kedokteran di Belanda. Perkenalkan, nama saya Andra Nafirawan. Saya menjelaskan mengenai pendidikan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim mengenyam pendidikan di ILS atau Eropa Law School yang berada di Bukit Tinggi. Sekolah ini berisikan orang-orang elit dan Eropa. Kemudian ia melanjutkan sekolah di HBS atau Harger Burger School yang berada di Batavia. Sekolah ini berisikan juga orang elit dan orang Eropa. Saking pintarnya, ia sempat ditawarkan untuk melanjutkan sekolah di kedokteran. Namun semua itu terhalang oleh biaya dan politik. Saya M.Hadi Johari menjelaskan tentang pekerjaan dan karir tokoh Haji Agus Salim. Pada awalnya, Haji Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan wartawan untuk surat kabar Belanda, di mana ia banyak belajar tentang tulis-menulis dan politik. Kemudian dia merantau ke luar negeri dan tinggal di Arab Saudi. Di sana ia menjadi konsulat Belanda di Jeddah. Pengalamannya selama di sana yaitu memperkaya pengetahuan tentang Islam dan budaya internasional. Sekembalinya ke tanah air, ia bergabung dengan Syarikat Islam dan menjadi organisasi tersebut. Saya Kesha Ananta Syakira akan menjelaskan tentang prestasi Haji Agus Salim. Di dalam dunia diplomasi, nama Haji Agus Salim menjadi legenda. Ia berperan penting dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia di negara-negara dunia. Ia juga terlibat di dalam berbagai perundingan penting seperti Linggarjati dan Konferensi Meja Bundar, dan mewakili Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berkat kepandaiannya dalam bernegosiasi, berbicara, dan berkat kemampuannya dalam bernegosiasi, berbicara, dan memahami situasi politik global, ia dijuluki sebagai The Grand Old Man of Indonesia. Ia dikenal bukan hanya karena kemampuan intelektualnya, tetapi juga karena sikapnya yang jujur, sopan, dan bersahaja. Ia tidak haus akan kekuasaan ataupun kekayaan, dan lebih mementingkan kepentingan rakyat. Perkenalkan, nama saya Asih Sastra Jendra Permadi, menjelaskan wafat dan kisah berkesan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim wafat pada tanggal 4 November 1954, Jakarta.
Beliau wafat pada usia 70 tahun. Beliau wafat setelah 1 bulan merayakan ulang tahunnya yang ke-70 tahun. Sebelum ia wafat, ia ingin menulis sebuah karangan buku isi pemikirannya yang pernah ia sampaikan sebelum ia wafat. Kemudian juga ia ingin menuliskan sebuah karangan tafsir Al-Quran. Namun sebelum niat mulianya ia capai atau ia jalankan, Allah telah mendahuluinya memanggil ke rahmatullah. Haji Agus Salim menghembuskan nafas terakhirnya di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Beliau adalah salah satu orang yang pertama dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Beliau diberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional karena beliau adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar. Ia diberi gelar tersebut oleh Presiden Soekarno. Kisah berkesan dari tokoh Haji Agus Salim yaitu di mana pada pertemuan diplomat beliau hanya menggunakan baju yang sangat sederhana dan menggunakan kendaraan yang sangat sederhana dibandingkan para diplomat lainnya. Beliau tidak menunjukkan jabatan serta kekayaan yang ia punya. Beliau menunjukkan kecerdasan dan kemampuan yang ia punya tanpa uang dan kekayaannya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Dadah.